Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugasnya dari matkul pengantar ilmu administrasi, dan tugasnya adalah membuat sebuah organisasi, dan organisasi yang kami pilih adalah sebuah organisasi coffee shop yang bernama Ruang Rindu. Perkenalkan, nama saya Abdi Zuhak, NIM saya 2201031101062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rasenjani, NIM 220903101060. Yang pertama adalah definisi. Ruang Rindu adalah sebuah coffee shop yang bertempat di kota Jember. Ruang Rindu adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya adalah menjual kopi. Umumnya, yang disebut dengan coffee shop adalah kedai minum kopi yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak menu kopi. Ruang Rindu memiliki tempat dengan tema ruang klasik dan jadul. Dengan konsep yang kita miliki, diharapkan para customer dibuat nyaman dan tenang. Dan struktur organisasi yang kami pakai adalah struktur organisasi bentuk vertikal, ya, dimana saya Abid Zuhak sebagai owner, Saya Muhammad Rafi Rasenjani sebagai manajer, dan yang kedua adalah accounting staff, dan terakhir adalah staff atau karyawan. tugas bagian organisasi. Owner adalah orang yang memiliki suatu perusahaan. Tidak hanya itu, seorang owner juga merupakan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Owner juga dapat diartikan sebagai pihak yang pertama kali mendirikan sebuah perusahaan, mulai dari awal pengembangannya. Seorang owner memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan bisnis yang dikembangkan. Tugas owner lebih fokus untuk mengembangkan usaha, misalnya memikirkan bagaimana memperluas area pemasaran dan melakukan inovasi baru. Sebagai berikut tugas-tugas dari owner. Yang pertama, menyediakan biaya perusahaan. Yang kedua, membuat sistem pelaporan berkala. Yang ketiga, mengawasi jalannya perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi pengambilan keputusan. Dan posisi kedua adalah manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajer berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu yang pertama adalah menjalankan perintah yang dibuat oleh owner, kedua mengelola organisasi tersebut, ketiga memimpin bawahan atau karyawan atau staff, dan terakhir adalah mengendalikan jalannya coffee shop. Yang ketiga, accounting staff. Accounting staff adalah orang yang bertanggung jawab memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Dalam peranan ini, seorang accounting juga harus memahami gambaran umum mengenai pajak, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan. Tugas dan tanggung jawab accounting sebagai berikut. Yang pertama, membuat pembukuan keuangan kantor. Yang kedua, melakukan posting jurnal operasional. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. 5. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. 6. Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Dan yang terakhir adalah staff atau karyawan. Staff adalah orang yang menjalankan coffee shop di lapangan sesuai perintah dan arahan dari manajer coffee shop. Staff coffee shop memiliki berbagai macam tugas pada bidang masing-masing. Berikut tugas dan kewajibannya. Yang pertama ada barista. Barista membuat dan menyajikan kopi untuk pelanggan serta bertanggung jawab atas mesin pengolah kopi yang dimiliki kafe. Dan kedua adalah kasir. Kasir memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas transaksi setelah semua pesanan terpenuhi. Pembayaran menggunakan tunai maupun e-cash harus ditangani oleh kasir dengan baik. Dan yang terakhir adalah waiters. Mereka bertugas melayani pelanggan
pelanggan yang datang, termasuk mencatat dan mengantarkan pesanan. Pola komunikasi. Di sini kami menggunakan pola komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari pimpinan ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. Dalam komunikasi ini, owner memberikan perintah secara tidak langsung kepada staf melalui manajer. Lalu, media komunikasi yang kita gunakan adalah media komunikasi seluler, yaitu media komunikasi seluler ini bersifat pribadi. Media komunikasi seluler digunakan ketika owner ingin menyampaikan pesan pribadi maupun informasi lain yang harus diteruskan kepada staf. Contoh dari media komunikasi seluler adalah WhatsApp, Line, SMS, telepon maupun platform chat lainnya. Sekian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.